Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu la haula wa la quwwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, guru kita yang kita undang hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita. Supaya tidak lupa, kalau dibilang jamaah, nggak tahu tuh Ustaz. Coba sekali lagi ya, jamaah. Alhamdulillah. Langsung saja ya, tidak berlama-lama. Sudah ada Ustaz Maulananya, didengarkan dan dicerna apa yang nanti kita dapatkan, mudah-mudahan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Informasi Ustaz, ini adalah kelas 6 dan kelas 5. Anak kelas 6 angkat tangan. Anak kelas 5. Oke. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Semua salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bari ya Allah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Pertama-tama pujilah Allah. Siapa yang dipuji? Allah. Subhanallah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Satu kali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anak, tepung muslim. Tuhanku Allah, nabiku Muhammad, kitabku Al-Quran, kiblatku Ka'bah, kawanku muslim, musuhku setan. Bisa? Tepung muslim. Tuhanku Allah, nabiku Muhammad, kitabku Al-Quran, Kiblatku Ka'bah, temanku muslim, musuhku setan. jamaah. Siapa yang mau jadi anak soleh? Angkat tangan yang mau jadi anak soleh. Tangan kanan, tangan kanan, tangan kanan, tangan kanan. Yang tinggi. Tahu nggak anak soleh itu? Tahu nggak anak soleh? Soleh itu berarti berguna.
Jadi menjadilah anak yang berguna. Apa gunanya anak? Yang pertama, gunanya kepada Allah dalam artian apa gunanya? Menyembah. Kenapa kita diciptakan? Untuk ibadah. 1, 2, 3. Untuk ibadah. Ini sudah kelas 5 dan kelas 6. Pertanda udah besar, bukan anak kecil lagi. Udah nggak disuruh lagi sholat, udah bisa sholat sendiri. Betul tidak? Siapa yang sudah bisa sholat sendiri? Udah bisa? Siapa yang waktu Ramadannya full puasanya? Jadi tidak usah ditanya lagi. Siapa yang maaf batal 1, batal 2, batal 3, nggak puasa, puasa lah dia, ya. Nggak boleh lagi puasa setengah ya. Sekarang siapa yang punya cita-cita? Harus semua punya. Harus semuanya punya cita-cita. Cita-citanya jadi apa coba? Ya, sekarang kita tanya dulu. Tanya dulu. Mau jadi apa? Astronom. Usaha. Pilot. Kaya. Apa cita-citanya? Usaha deh. Usaha. Jadi apa? Main basket profesional. Main basket. Basket. Iyo. Mau jadi apa? Mau jadi apa coba? Dokter. Pegawai NDK. Seumur umur saya baru dapat ada orang cita-citanya jadi pegawai NDK. Ada aja. Sekolah. Dokter. Tangan dulu. Sekarang coba ikut. Coba angkat tangannya. Ini. Kalau berdoa itu tangannya berbentuk mangkok, mengenada, tingginya sejajar dada. Karena hati yang berdoa. Kalau berdoa itu ada cirinya. Maaf, kalau Hindu Buddha doanya begini. Se. Orang Hindu Buddha. Kalau orang Yahudi gini. Kalau Nasrani gini. Kalau kita Islam begini. Berbentuk mangkok mengenada, bagaikan menada cahaya yang jatuh dari langit. Lalu coba perhatiin, tingginya sejajar dada, karena hati yang berdoa. Sekarang pandangannya ke telapak tangan, karena ini anak-anakku sekalian, maaf, saya mau nanya, Asmaul Husna ada berapa? Itu siapa? Asmaul Husna itu namanya Allah. Itu nama Allah ya. Allah memiliki 99 nama yang indah, dan itu menandakan kekuasaannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Stop. Jadi kalau kita meminta, silakan minta dengan menggunakan nama-namanya Allah. Kayak gini, ada manusia yang kita panggil mama. Mama karena sifat kasih sayangnya, bapak karena tanggung jawabnya, kakak karena dia adalah yang mengetahui kita, yang dekat, adik yang kita sayangi. Jemaah, coba di tangannya ini ada tulisan
tulisan Arab. Ini 8. 8 ini 1. Berarti 81. Yang di kiri coba lihat. Yang di kiri ini. Kalau 8-nya Arab gimana? Pi turun kan? Nih. Ini 81. Coba di sini. 18 18. Berarti berapa semua? 99. Bisa? Entah. Nih 81 18. Ya 19. 81 tambah 81 tambah 18. Ayo sekarang angkat tangannya semua. Tingginya sejajar dada. Lihat telapak tangan. Lihat telapak tangan. Supaya doanya dijabah. Bayangkan cita-citanya semua. Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Pandang matanya di telapak tangan saya. Jangan kemana-mana. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta birahmatika astaghis. Pejamkan matanya. Bayangkan cita-citanya semua dalam hati. Tidak usah sebutin dalam hati. Minta. Bayangkan cita-cita itu. Semoga kita bisa raih. Bayangkan wajah ibu. Bayangkan wajah ayah yang senang, bahagia melihat kita meraih cita-cita. Ya Allah, mudahkan kami untuk meraih cita-cita kami. Ya Allah, kami ingin membahagiakan ibu bapak kami. Ya Allah, saya ingin membanggakan orang tuaku, membuat mereka senang. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecilku. Panjangkan umur ibuku, panjangkan umur ayahku, agar beliau melihat aku bisa tumbuh dewasa meraih cita-citaku. Aku ingin berbuat baik kepadanya, membalas kebaikannya. Sehatkan ibuku, sehatkan ayahku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu alaihi Muhammad alamin. Amin. Sekarang posisi duduknya, duduk di antara dua sujud. Ayo. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Sekarang anak-anakmu semuanya perhatiin, ngadapnya ke kiblat. Ngadapnya ke kiblat. Kita mau sujud syukur. Dengerin. Jangan ada yang ngobrol. Tenangkan hatinya. Coba semuanya anak-anakku, mohon maaf, semuanya lihat tempat sujudnya. Tempat sujud. Duduk di antara dua sujud. Nanti kalau Ustadz bilang takbir Allahu Akbar, langsung sujud. Di dalam sujud kalian berdoa dalam sujud. Doa dalam sujud itu adalah doa yang paling diterima. Karena doa dalam sujud itu, ingat, maaf, dengerin, orang yang sujud itu tidak ada kesombongan. Tidak ada kesombongan. Orang yang sujud itu merendahkan dirinya kepada Allah. Kita tidak boleh sujud kepada siapapun.
hanya sujudnya kepada Allah. Sekali lagi, hanya sujud kepada Allah. Saya minta tolong anak-anakku di dalam sujudnya nanti, di situ baca Subhanallah wa la ilaha illallah akbar, syukuri atas nikmat hidup. Kita ini terpilih menjadi manusia. Seandainya roh kita diambil, dimasukkan di perut kucing, menjadi kita kucing. Roh kita di alam arwah diambil, dimasukkan di perutnya, tikus, menjadi kita tikus. Tapi Allah mengambil roh kita, memasukkan di perut ibu kita, menjadilah kita adalah manusia. Kalau begitu, syukuri hidup. Lihat banyak orang tidak seberuntung kita. Ada orang yang Masya Allah untuk sekolah, jangankan sekolah, hidup aja susah. Dia putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu. Coba anak-anakku semuanya sujud syukur. Saya berniat sujud syukur, mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepada kami. Sunnat karena Allah. Allahu Akbar, sujud. Subhanallah wa la ilaha illallah. Minta dalam sujudnya. Berbisik dalam sujud, terdengarnya di langit. Minta dalam sujudnya, ya Allah. Tidak ada yang tahu apa yang kita minta dalam sujud. Minta dalam sujudnya. Ibu-ibu doakan anak-anaknya. Ya Allah, kasih aku umur yang panjang untuk bisa mendampingi anak-anakku. Ya Allah, aku ingin membahagiakan orang tuaku, ya Allah. Allahu Akbar. Duduk. Sekarang duduk bersila lagi. Sekarang berdiri. Berdiri yang meninggal ayahnya. Anak-anakku berdiri yang meninggal ayahnya. Berdiri, maju ke depan. Sini saya. Anak-anak ya. Anak itu 17 tahun ke bawah. Yang meninggal ayahnya, yang meninggal ibunya. Anak yatim itu 17 tahun ke bawah. Kalau sudah 17 tahun ke atas tidak boleh lagi disebut anak yatim. Batas anak yatim piatu itu hanya 17 tahun ke bawah. Yang meninggal ibunya. Sekarang saya mau nanya, ayah meninggal ketika kamu kelas? Belum sekolah. Sekolah. Umur? 4 tahun. Tahun. Ayah meninggal ketika kamu kelas? Kelas 2. Kelas 2 SD. Masih ingat wajah ayah? Dikit. Panggil apa sama ayah? Ayah, papa, abah? Baby. Panggil apa sama ayah? Ayah. Iya. Karena ada yang memanggil papa, ada yang memanggil daddy, ada yang memanggil abah. Sekarang dengerin, anak-anakku semuanya yang masih hidup orang tuanya, kalian ada peluang untuk berdosa. Kenapa Allah mengambil ayahnya Nabi ketika Nabi dalam kandungan? Supaya Nabi tidak punya dosa sama ayah. Kenapa Nabi meninggal ibunya ketika Nabi masih umur 6 tahun? Supaya Nabi tidak punya dosa sama ibu. Orang yang meninggal orang tuanya, dalam hal ini ayah, berarti mereka lah adalah orang yang Allah jaga dari dosa kepada orang tua. Jadi jangan salah paham, Allah itu maha adil. Anak-anakku, saya minta semuanya dengerin. Kalian bakti pada ayah ibu.
Anak yang soleh itu adalah anak yang berguna. Salah satu bentuk kesyukuran, wa qada rabbuka alla ta'budu iyyahu wa bil walidaini ihsan. Apa artinya ihsan? Berbuat baik. Maaf ya anak-anakku, dengerin. Yang mungkin pernah melihat ayahnya sakit atau ibunya sakit, ingat ayah bunda kita adalah manusia. Jadi jangan pernah sakiti hatinya, ya. Siapa yang ada ibu bapaknya di sini hadir? Berdiri, yang ada ibunya hadir. Berdiri saya. Yang orang tuanya hadir hari ini. Hadir gak orang tuanya? Hadir. Balik ke belakang, lihat ayah bundanya. Lihat. Datangi, peluk sekarang. Datangi. Peluk ayah bundanya. Peluk ayah bunda. Peluk, jangan dilepas dulu. Peluk ayah bundanya. Jangan dilepas. Peluk. Oh salah. Oh ada ayahnya juga. Enggak, dipeluk. Jangan dilepas dulu. Jangan dilepas. Dipeluk, jangan dilepas. Dipeluk, jangan dilepas. Jangan dilepas, dipeluk. Sekarang anak-anakku bisikin ibunya. Bu, doakan aku. Bisikin ibunya. Ibu, bisikin ibunya. Berjanji, ayo bisikin. Kalau aku nanti udah gede, ayo bisikin. Bisikin, aku mau bahagiain. Bisikin. Aku janji tidak nakal. Bisikin. Mama panjang umur ya. Sehat selalu, Ma. Aku ingin membahagiakan Mama. Bisikin. Aku setia. Aku kangen. Bisikin. Semua kata-kata yang keluar dari mulut itu jadi doa. Kullu kalam doa. Ayo bisikin saya. Sekarang balik. Mama yang bisikin anaknya. Bisikan dari mama jadi nasihat. Silakan bisikin. Boleh berdoa sambil diperdengarkan di telinga anak. Berdoa sambil diperdengarkan di telinga anak. Dasarkan kata orang tua. Oke, silakan aja ya. Udah, sekarang kembali ke tempatnya. Ayo kembali ke tempatnya. Anak-anakku sekalian, dengarkan baik-baik. Ayah saya kembali ke tempatnya semula. Pulang dari sekolah, kulihat di rumahku bendera kuning terpasang jelas. Ku masuk ke rumahku, semua pada menangis. Ku tanya ayah,
air mata. Ku buka kain putih, ku cium pipi ibu sambil menatap, memeluk mayat ibu. Kini aku menyesal, ibuku telah pergi. Begitu banyak dosa anakmu ini. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosanya, berikan tempat yaitu surga. Anak-anakku, pejamkan matanya, doakan ayah bundanya supaya sehat selalu. Ayo sayang, doakan ayah bundanya sehat selalu. Jangan durhaka sama orang tua, jangan lawan orang tua, jangan sakiti hati orang tua, jangan hina orang tua, jangan membuat orang tua nangis atas perbuatan kita, jangan membantah orang tua. Yang suka bantah orang tua, yang suka lawan orang tua, suatu saat nanti kalian akan menyesal. Dengerin anak-anak, kalau kalian tidak bisa berbuat baik atau membalas, minimal kalian tidak menyakiti hati orang tua. Ku pulang dari sekolah, ku lihat di rumahku bendera kuning terpasang jelas. Ku masuk ke rumahku, semua pada menangis. Ku tanya ayah, siapa meninggal? Ayah menjawab, ibumu telah pergi. Begitu banyak dosa anakmu ini. Anak-anakku sekalian, sekarang saya minta semuanya, ayo pegang dadanya. Sebelum kalian menyesal, pegang dadanya. Mulai sekarang nasihati dirinya, tegur dirinya, berjanji untuk tidak menjadi anak nakal. Saya berjanji tidak akan nakal lagi. Saya akan mendengarkan kata orang tua. Saya tidak akan membantah, saya tidak akan melawan. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Saya tidak mau mengecewakan orang tua. Dengerin baik-baik, apalagi yang kelas 6 yang akan menempuh ujian. Dengerin baik-baik, kalian sulit untuk meraih sekolah yang kalian cita-citakan kalau kalian tidak baik dari awal. Saya minta tolong kepada Dewan Guru, silakan tampil ke depan. Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, silakan. Anak-anakku sekalian, coba yang kelas 6, anak kelas 6, coba tatap wajah Bapak Ibu Guru kalian. Ingat, kalian akan bisa sama Ibu Bapak Guru kalian. Selamat tinggal Bapak Guru, selamat tinggal Ibu Guru. Yang 6 tahun kalian di sini, 6
6 tahun kalian bersama dengan guru-guru kalian, kalian akan berpisah dengan guru kalian. Anak-anakku, sekarang minta ridho dari guru-guru kalian. Tidak akan mendapatkan cahaya ilmu bagi orang yang durhaka sama gurunya. Ukuku ustaz la tobalahu. Berdosa kepada guru tidak ada tobatnya. Kalau berdosa kepada Allah, Allah maha pengampun. Berdosa kepada orang tua, saya yakin orang tua akan memaafkan. Tapi kalau berdosa kepada guru, maaf, susah tobatnya. Susah tobatnya. Karena hilang cahaya ilmu. Sekarang anak-anakku yang kelas 6 berdiri semua. Anak kelas 6 berdiri. Sekarang minta ikhlasnya dari ilmu yang pernah diberikan oleh guru-guru kalian. Ilahi ilas tulil bidang si ahlan wala akwa alan nari jahimi. Minta maaf ya, minta maaf yang pernah durhaka sama gurunya. Minta maaf, minta ikhlasnya, minta halalnya dari ilmu yang pernah didapatkan. Ya, minta maaf. Guru kayak gak? Ya, minta maaf sama guru-guru. Ayo kembali ke tempatnya, sayang. Oh, baterainya habis. Silakan duduk kembali, sayang. Ya, sayang. Sebenarnya saya, iya. Iya. Bapak Ibu guru jangan duduk dulu, kita foto ya. Ya. Dengan salaman ini semoga Bapak Ibu guru kalian sudah memaafkan kalian ya. Sekarang dengerin. Ayo ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji akan bersungguh-sungguh belajar untuk meraih cita-citaku. Saya berjanji akan melaksanakan kewajibanku sebagai hamba Allah, melaksanakan salat 5 waktu dan melaksanakan ketaatan yang lain, menjauhi segala larangan Allah. Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ya Allah, lindungi kami dari segala macam bahaya yang ada di langit dan segala macam bahaya yang ada di bumi. Dengerin baik-baik sebelum saya tinggalkan, karena saya janji sama Trans, saya kesini dulu. Tadinya habis syuting langsung syuting lagi. Saya minta izin syutingnya jam 10. Saya kasih kesempatan saya kesini dulu sampai setengah 10. Dari sini balik lagi ke Trans.
Jadi ini saya datang ini anak-anak. Karena secara tiba-tiba langsung ada syuting baik. Anak-anakku, jangan ada yang ngobrol, coba perhatiin. Kalian itu dengerin, kayak botol yang mau diisi air. Kalau botol itu tertutup, tidak mungkin bisa terisi, maka harus dibuka. Jadi harus ada niat untuk mengisi. Dan kalau mau diisi harus tenang. Harus tenang. Makanya kalau duduk tenang, ayo duduk sila. Sekarang dengerin, kalau duduknya goyang-goyang, bisa nggak keisi? Mungkin terisi cuma sedikit, banyakan yang tumpah. Jadi harus tenang. Ya, dimanapun nanti kalau sekolah, di SMP, dimanapun di pesantren, nanti gitu sayangnya. Dan dengerin, jangan tidur. Bisa nggak masuk? Nggak bisa. Yang ada cuma bahasa doang. Jadi sekarang nanti anak-anakku, satu, dengerin, belajar dengan baik, ya, ya, siap, siap, karena ilmu itu mau masuk dan kalian akan jadi orang hebat semua. Karena takdir itu ketentuan dari Allah. Rezeki, jodoh, ajal itu takdir. Tapi ada namanya nasib. Apa itu nasib? Usaha kita. Nih, bagus temanya. Ikhtiarnya. Apa itu ikhtiar? Beda ikhtiar, beda usaha. Gak sama. Kalau usaha, ya biasa jalan, kantor, belajar. Tapi ikhtiar itu sesuatu yang ada pada diri anak-anakku. Ini ikhtiarnya beda sama beda, tidak sama. Karena beda-beda kemampuan. Ada yang jago basket, ada yang jago bola, ada yang jago ini. Semua punya kelebihan masing-masing. Makanya kita tidak boleh sombong. Karena pasti ada orang punya kelebihan. Tapi dia kan nggak jago matematika. Tapi kan dia jago bahasa. Iya, betul tidak? Ingat ya, dengerin. Allah tidak mau lihat hasil, tapi Allah mau lihat usahanya. Kalau kita semua masuk surga kok endingnya. Semua masuk surga. Cuma mau dilihat prosesnya. Kita berada di dunia, rohnya kan sama semua. Baru ada yang bertitel jadi ibu, bertitel jadi anak. Gitu. Dengerin. Sekarang perhatiin semua. Dengerin. Kenapa saya datang ke sini? Ngingetin kalian, jangan sampai nanti nyesal. Jangan sampai nantinya nyesal. Ingat ya, pintar bodoh itu usaha. Apa? Pintar bodoh itu usaha. Dengerin, pintar bodoh itu usaha. Mau pintar? Mau? Belajar. Gak mungkin langsung pintar, harus belajar. Baca ini, mau pintar? Baca nih. Ya baca buku. Gimana caranya pintar kalau tidak baca buku? Betul. Betul. Ada 3 takdir, rezeki, jodoh, ajal. Dengerin. Tapi ada 3 nasib yang kita usahakan. Pintar bodoh dari diri kita. Ingat, Allah ciptakan manusia yuladu alal fitrah, dari kosong, bersih semua. Yang bisa mengisinya adalah kita. Oke? Dengerin. Iya. Yang pertama tadi apa? Pintar bodoh ya? Yang kedua, kaya miskin. Tadi ada yang cita-citanya jadi orang kaya. Mau kaya? Usaha. Mau kaya? Usaha. Tidak mungkin bisa kaya kalau nggak usaha orang. Betul nggak? Ngandalin warisan, tunggu mama mati, bapakmu mati, warisan jangan. Usaha sendiri ya.
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Siapa yang bergerak akan ada rezekinya. Kalau tidak bergerak nggak ada rezeki. Yang ketiga, tahu yang ketiga? Pintar bodoh. Maaf ya, saya nggak sombong ya, saya dulu ranking. Iya, ranking. Aku tuh ranking 1 terus. Habis itu saya sekolah lagi, saya nggak mau lagi lihat nilai. Saya mau cari ilmu. Tapi yang pertama cari nilai dulu, nggak apa-apa. Kita harus jadi yang terbaik. Setuju? Setuju? Dengerin. Dengerin. Mau pintar? Belajar. Mau pintar? Mau kaya? Yang ketiga, baik buruk manusia tergantung dirinya. Cari teman yang baik. Coba. Tangannya gini. Jaga mulutnya ya. Udah. Sekarang dengerin. Lagi 3 menit lagi. Dengerin. Jangan ada yang merokok ya. Mumpung masih kecil nih. Nanti tiba-tiba masuk SMP, ketemu orang yang suka merokok, lah jangan. Beritahu, Ustadz Maulana marah kalau orang merokok. Dengerin. Bukan bencana juga. Dengerin. Orang yang merokok itu jangan ada di hati. Apa saya merokok? Jangan. Dengerin. Siapa yang merokok? Siapa yang merokok? Yang dia bakar paru-parunya. Dengerin. Siapa yang narkoba? Yang dibakar otaknya. Otak yang kebakar. Kalau orang yang merokok, yang terbakar apanya sayang? Paru-paru. Tapi kalau narkoba yang dibakar apanya? Otaknya. Jadi kalau ada yang iming-iming nanti, kalau kalian sudah SMP, SMA, atau sudah kuliah nanti besar, jangan coba-coba narkoba sayangnya. Ulangi, merokok yang dibakar apa? Kalau narkoba yang dibakar, saya datang loh ke tempat orang itu, rehabilitasinya itu, di tempat rehabilitasi narkoba itu di Rongseng, otaknya itu angus. Jadi nggak mungkin bisa sukses orang yang narkoba. Makanya orang-orang itu masukin narkoba di Indonesia supaya kita jadi bodoh semua. Jangan ya. Sekarang lagi ada satu lagi. Jangan minum minuman keras. Tahu nggak yang dibakar apanya? Nih. Kalau alkohol nggak semua haram ya. Ada alkoholnya parfum, alkoholnya itu rumah sakit. Dengerin. Kalau merokok yang dibakar apa? Kalau narkoba yang dibakar? Kalau minuman keras yang dibakar ini? Ginjal, bukan ginjal, lever, hati. Ini yang rusak. Semua hancur ini. Ya? Kalau ada minuman keras, kasih korek, pasti kebakar itu. Sekarang anak-anakku semuanya duduk manis, duduk bersila. Sekarang tegakkan badannya, jangan mungkup, gak bagus. Jangan lurus.
Maaf ya, saya umurnya 52, nggak pernah disuntik, nggak pernah minum obat, nggak pernah sakit. Tahu nggak kenapa? Nggak merokok, nggak begadang. Dengerin. Jam 8 sudah tidur ya. Paling lambat tidurnya jam 10. Habis Isya, makruh hukumnya ada kegiatan sesudah Isya. Harus sudah masuk kamar. Beritahu, batas waktu begadang itu hanya sampai jam 10. Allah ciptakan malam 12 jam. Dibagi 3, 4 jam, 4 jam, 4 jam. 2, 3. 4 jam, 4 jam, 4 jam. Ingat ya, sakit kalau suka begadang itu. 4 jam pertama, tadi saya ketemu artis, istrinya lagi sakit, dibawa ke Singapura. Gara-gara apa? Suka begadang. Saya tanya, apa penyebabnya? Dia stroke. Suka begadang, Ustaz. Dengerin. Jadi 4 jam, jam 6, 7, 8, 9, 10. Cuma 4 jam untuk malam. 4 jam berikutnya harus tidur. 11, 12, 1, 2 tidur. Jam 2 bangun untuk tahajud, untuk ibadah malam. Ya, sekarang perbaiki dulu berdirinya semua. Nih, tegakkan. Sekarang anak kelas 6 pegang tangan temennya, jangan dilepas. Pegang tangan temennya. Sekarang enggak usah coba. Akrab si akrab. Yang kelas 5 juga nggak apa-apa pegang-pegang. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3, duduk. Sekarang saya mau doain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Berikanlah kesabaran, tambahkan kesabarannya, kuatkan kesabarannya. Ayo, sabar. Sabar ya. Sabar ya. Sekarang anak kelas 6 pegang tangan temennya. Udah. Sekarang minta maaf kiri kanan. Ya. Dengerin. Anak kelas 6 akan pisah sama temennya. Sekarang lepaskan tangannya. Sekarang minta maaf. Lepaskan tangannya, minta maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.